bahwa ini ada risikonya. Anda harus kenali juga bahwa risikonya itu ada, paling enggak risikonya adalah suatu saat harga sahamnya akan turun. Oke, mau belajar. Saya coba kasih sedikit narasi. Kalau bicara masalah mau belajar, semua orang pasti mau ditanya. Mau investasi saham nggak? Mau belajar nggak? Mau gitu loh. Cuma kendalanya modalnya gimana? Atau saya nggak tahu bagaimana caranya gitu. Nah, Pak Teguh gimana? Apakah cukup mau belajar aja itu udah jadi protokol saham yang pertama dan harus betul-betul diniatkan atau bagaimana Pak Teguh? Jadi yang pertama ini kita menyadari ya bahwa saham ini adalah sebuah belantara investasi. Di bursa efek kita tuh 700-an saham kalau saya nggak salah ya Pak Eko ya. 700-an saham. Yang kita 700-an perusahaan yang kita bisa beli sahamnya. Gitu kan. Sehingga kita harus punya ilmu bagaimana kita menempatkan uang kita. Ilmu maksud saya itu gini. Pertama, Anda harus tahu bagaimana cara membeli, bagaimana cara membuat rekening, itu standar lah ya. Bagaimana buka akun, bagaimana membeli, bagaimana menjual, itu pertama. Yang kedua, bagaimana menempatkan uang Anda dalam Anda membeli saham. Jadi saham itu saya kurang setuju ketika menggunakan istilah main saham. Yes. Karena saham bukan mainan, tapi investasi di saham. Sehingga kita harus tahu investasi kita tuh di yang seperti apa. Kita punya kriteria, mungkin tidak perlu banyak-banyak, tapi kita tahu betul ilmunya. Secara umum dalam investasi di saham itu ada dua ilmu besar. Yang pertama adalah ilmu technical analysis, yang kedua adalah fundamental analysis. Ya, technical analysis itu adalah ilmu yang mempelajari tren, gitu kan. Bahkan ini kalau yang saya simpulkan bahwa technical ini berkaitan sama psikologi pasar, psikologi investor. Jadi dekat dengan ilmu psikologi sebetulnya ada kedekatannya di sana. Sehingga ini tren. Kira-kira saham ini trennya lagi naik atau lagi turun. Tapi ilmu yang kedua juga sangat penting juga, yaitu fundamental analysis, mempelajari ini perusahaannya seperti apa. Ini menginjak ke M yang ke berapa tadi ya? Keempat ya, memahami perusahaannya. Sehingga kita tahu ini perusahaannya seperti apa, ke depan tren seperti apa. Misalkan kebutuhan akan listrik ke depan mungkin akan tinggi. Mungkin hal yang berkaitan dengan listrik. Kebutuhan akan kesehatan akan tinggi, mungkin ada berkaitan dengan kesehatan. Gitu ya. Dan pemerintah lagi menggalakkan misalkan apa infrastruktur beberapa tahun yang lalu misalkan kan, maka sektor-sektor yang berkaitan sama infrastruktur ada kemungkinan memiliki demand yang tinggi. Karena kita kan beli perusahaan ya, sehingga perusahaan kita itu menguntungkan apa enggak kan gitu. Ketika banyak demand, ketika banyak permintaan barang dari perusahaan kita, maka harapannya akan naik. Gitu. Sehingga belajar itu ada dua sisi. Dua-duanya menurut saya nggak boleh dipisahin. Baik fundamental analysis maupun technical analysis, itu dua-duanya harus dipelajarin. Gitu kan. Artinya selama ini kan banyak orang, lo kubunya kubu mana lo? Lo kubu financial analysis, fundamental analysis atau kubu technical analysis gitu kan. Kalau saya dua-duanya Anda pelajari, karena technical analysis itu berguna untuk kapan Anda membeli, fundamental analysis apa yang akan Anda beli. Gitu. Sehingga ini dua-duanya menurut saya penting. Ini dari sisi M yang pertama, yaitu mau belajar. Yang kedua, bahwa ini ada risikonya. Anda harus kenali juga bahwa risikonya itu ada, paling enggak risikonya adalah suatu saat harga sahamnya akan turun. 2-3 hari ini IHSG lagi banyak terkoreksi, gitu kan. Setelah kemarin naik tinggi banget, dibandingkan dengan Desember 2019, kemarin sempat lebih tinggi Mas Daryl. Jadi dengan adanya pandemi dan kemudian resesi dan terjadi krisis kemarin itu IHSG dari 6.000-an sekian, 6.000 berapa waktu itu ya, akhir Desember, sempat 6.300-an. 2019 2020 awal, 2019 akhir 2020 awal itu sempat 6.300-an. Kemarin udah sempat 6.300 lagi, artinya hanya dalam 1 tahun recovery gitu loh. Kira-kira itu menurut saya itu surprise. Tapi kemarin sempat terkoreksi lagi, gitu kan. Jadi kita sadari, sehingga dengan memahami risiko kita nggak perlu panik. Ya kan, dengan memahami risiko. Nah, ini protokol ini berguna supaya Anda nggak panik ketika terjadi penurunan. Ini penurunannya sementara kah atau fundamental kah, ada dalam waktu yang panjang apa enggak? Sehingga Anda harus pahami risiko. Sehingga ini berkaitan dengan M yang kelima. Apa M yang kelima tadi? Menggunakan uang sendiri. Ketika Anda menggunakan pinjaman itu harus dibalikin. Kalau Anda nggak punya cash, bahaya banget. Anda harus jual.
terpaksa jual. Dalam ilmu saham disebut dengan for sale. Dipaksa untuk menjual. Kalau Anda pakai uang pinjaman dan pinjamannya harus Anda bayar, Anda nggak punya duit lagi untuk membayar, maka Anda jual. Berarti Anda akan merealisasikan kerugian. Anda akan realize loss. Kerugian Anda benar-benar terrealisasikan. Mas Daryl kalau sekarang punya saham perusahaan ABCD misalkan gitu ya. Si perusahaan ABCD ini misalkan harga sahamnya turun. Sepanjang Mas Daryl nggak jual, maka tidak real loss. Kerugiannya tuh hanya, catatan saya mungkin akan rugi nih kalau saya jual sekarang. Tapi kalau nggak dijual kan nggak rugi. Ketika Mas Daryl jualnya nanti pas lagi naik, berarti Mas Daryl akan untung. Tapi ketika Mas Daryl punya uang dan punya utang, punya utang dan yang ngutangin Mas Daryl minta bayar sekarang, maka Mas Daryl mau jual sehingga Anda jadi rugi. Itu M yang kedua. Ya. Menggunakan uang sendiri tadi ya. Oke. Kalau sekarang kita mengenal 5M ya, ditambah dengan menghindari kerumunan dan juga tadi apa yang terakhir, Pak Eko? Punten? Membatasi mobilitas ya. Jadi kalau nggak perlu ya nggak usah keluar rumah gitu. Jadi pergerakan kita tuh dibatasi. Nah, ini sama dengan protokol yang diterapkan untuk investasi saham. Yang pertama adalah mau belajar. Kemudian tadi memahami risiko. Yang ketiga mulai dari sedikit dulu gitu loh. Yang keempat memahami perusahaannya dan yang kelima menggunakan uang sendiri. Tadi sempat terputus ya. Kita lanjut dulu deh biar nanti flow-nya lebih jelas gitu lah. Pak Teguh silakan. Yang belum adalah mulai dari yang sedikit, karena ini memang ada risiko. Tadi yang M yang kan ada risiko, sehingga terutama untuk Anda yang pemula, Anda mulai dulu dengan yang sedikit, karena ini butuh waktu belajar. Seperti Anda belajar berenang, jangan langsung nyemplung ke lautan samudra gitu kan. Kolam renang dulu yang cetek dulu, kemudian yang mulai agak tinggi dan bertahap sambil menikmati investasi di saham. Apalagi ukuran besar atau sedikit bukan di rupiahnya, tapi dibandingkan dengan aset yang Anda miliki, terutama likuiditas yang Anda miliki, dan juga bukan dana yang akan dipakai dalam waktu dekat gitu ya. Misalkan nih bulan depan nih mau bayar buat kuliah gitu ya, mau bayar buat sekolah anak atau apa, jangan deh pakai uang itu kan. Karena sebentar lagi uangnya akan dipakai, khawatir nanti tiba-tiba Anda harus menjual padahal kondisi pasarnya lagi turun. Nah, itu yang ketiga, yaitu mulai dari yang sedikit dulu. Tapi sedikit itu relatif tergantung dengan likuiditas yang Anda miliki atau cash yang Anda miliki. Yang berikutnya adalah memahami perusahaannya. Ini penting. Terutama kalau Anda memiliki value dalam berinvestasi. Tentu Anda tidak ingin membeli saham yang berarti Anda memiliki perusahaan dari perusahaan-perusahaan yang jenis usahanya Anda nggak nyaman, misalkan. Seperti saya misalkan, saya nggak akan membeli perusahaan pabrik minuman keras. Nah, ini nggak mungkin, gitu. Nah, itu value. Ini penting nih. Terus kemudian tren perusahaan ke depan itu seperti apa? Dia produsen apa sih? Ke depan laku apa enggak? Meskipun selaku-lakunya minuman keras, saya nggak akan membeli perusahaannya, misalkan gitu ya. Tapi misalkan perusahaannya perusahaan makanan atau perusahaan otomotif atau apa, kira-kira tren ke depan apa ya yang akan banyak demand dari banyak permintaan dari produk-produk itu. Nah, ini kita juga perlu tahu sehingga kita bisa oke lah membeli ini. Bahkan kalau Anda punya atau Anda harus punya waktu untuk cari tahu siapa sih manajemennya gitu kan. Kan kita nggak mau juga ya, kita punya perusahaan di mana perusahaan ini dikendalikan, dinahkodai oleh orang-orang yang tidak amanah, yang tiba-tiba muncul di TV ditangkap sama KPK karena menyuap pemerintah, misalkan gitu. Nah, kan nggak asik gitu, bener nggak? Jadi kita harus tahu juga siapa sih direksi, komisaris dari perusahaan yang kita beli. Jadi kita tahu memahami perusahaannya, bukan hanya core bisnisnya, tapi kita juga kalau bisa sampai dalam. Terutama juga laporan keuangannya Anda pelajarin. Ya kan, ini trennya seperti apa, udah kemahalan apa enggak sih kalau kita beli saham ini dengan harga sekian gitu kan. Ini sahamnya sebetulnya pendapatannya enggak sih, ini juga perlu Anda pelajari. Dan yang ketiga itu ya, saya sangat sarankan untuk menggunakan uang sendiri dan menghindari berutang. Apalagi utangnya dari pinjol, misalkan gitu ya. Yang ada jatuh temponya udah jelas. Sementara saham fluktuasi harganya sangat dinamis setiap saat, bukannya setiap hari, tapi setiap saat, bahkan setiap detik. Gitu. Pengalaman saya kalau saya kadang-kadang lagi sibuk kerja gitu kan, karena kan jam trading itu jam kerja tuh jadi jam 9 gitu kan, sampai sore jam 3 gitu kan. Jadi
Karena lagi sibuk-sibuknya nggak lihat. Pagi sempat lihat sebentar, oh segini, pas beberapa saat kemudian saya lihat lagi, loh udah turun, oh udah naik, gitu-gitu. Kadang-kadang benar-benar setiap saat, sehingga Anda harus pahami betul, Anda akan tidak nyaman kalau menggunakan uang orang lain, apalagi pinjaman-pinjaman online. Termasuk saya tidak sarankan ya, terutama untuk pemula, menggunakan margin trading. Margin trading itu fasilitas pinjaman yang diberikan oleh perusahaan sekuritas, broker, untuk pakai duitnya dia. Itu ada bunganya, bukan pinjaman gratis ya, itu ada bunganya, dan bunganya juga relatif tinggi tergantung perusahaan sekuritasnya sih. Untuk pemula saya nggak sarankan itu, dan memang ada kriteria-kriteria khusus untuk bisa bermain margin trading ya. Saya saya sarankan Anda kalau mau investasi di saham gunakan uang sendiri. Bahkan tadi Pak Eko menyatakan uang dingin itu bukan uang yang segera akan keluar untuk kebutuhan yang wajib Anda keluarkan. Itu Mas Irin. Oke, baiklah. Nah, jadi begini, kalau kita misalnya belum mengerti banget nih Pak Teguh ya tentang investasi saham dan juga Pak Eko ya, banyak kan ketakutan-ketakutan yang secara psikologis itu memukul gitu loh, pikiran kita, menyita waktu kita, bahkan membuat kita sedikit stres. Nah, bagaimana caranya seorang pemula itu bisa lebih paham? Selain tadi protokolnya kalau udah dipatuhi, ya paling tidak itu jadi panduan pertamanya juga mereka untuk investasi. Nah, selanjutnya bagaimana dengan siap atau tidaknya menghadapi ke depan? Jelas di sini Pak Tony mengatakan sejak Februari sampai dengan Juni 2020 itu berdarah-darah gitu loh. Berarti kan harus ada kesiapan mental ya Pak Eko ya? Betul. Nah, ini bagaimana menyikapinya bagi seorang pemula? Kita fokus ke pemula dulu. Nomor satu, kenapa sih kita berinvestasi di saham? Ya, karena dari semua instrumen, kalau kita tarik jangka panjang, Mas Daril ya, maka saham itu yang potensinya boleh dikatakan yang kategorinya paling tinggi. Ya, jadi tapi itu harus jangka panjang. Ya. Jangka panjangnya berapa? Menurut saya jangka panjangnya itu harus di atas 10 tahun. Ya, jadi kalau kita coba lihat nih 10 tahun ke belakang, ya indeks misalnya 10 tahun yang lalu misalnya berapa? Masih di 4 ribuan gitu ya. Kemudian sekarang sudah 6.300 ya, atau lebih jauh lagi tahun 97 itu ya masih 450 gitu. Nah, sekarang sudah 6.000. Artinya kalau dalam jangka panjang, maka investasi saham itu memberikan kinerja yang paling tinggi di antara instrumen-instrumen keuangan. Artinya apa? Artinya kita harusnya mencocokkan karakteristik investasi di saham itu sebagai instrumen jangka panjang disesuaikan dengan tujuan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa jangka panjang? Karena kalau jangka pendek, maka fluktuasinya tuh tinggi banget ya. Coba aja kita lihat ya, akhir tahun lalu Januari Februari itu turunnya hampir 40% ya. Tapi kemudian naiknya sampai sekarang itu sudah lebih dari 50% kali naiknya ya, dari titik terbawahnya. Ya, artinya fluktuasi itu adalah bagian dari risiko yang harus kita pahami. Jadi kita sadar juga gitu. Makanya tadi kenapa salah satu cara memitigasi risiko itu kita niatkan investasinya adalah jangka panjang. Kenapa? Karena biasanya kalau sudah turun itu ada kesempatan untuk naik. Nah, jadi kalau kita paham ketika market turun itu malahan saat untuk membeli gitu. Kalau investasi kita jangka panjang. Jadi pemahaman tentang bagaimana mengelola risiko itu yang kemudian akan memberikan kita bukannya panik ketika turun gitu misalnya ya, tapi justru kita akan membeli. Nah, pertanyaannya adalah ini yang saya ingin sampaikan juga, karena di saham itu kita tidak mudah sebetulnya ya, karena saya sebutkan lah, kalau kita persyaratan apa sih persyaratan untuk investasi di saham? Yang pertama adalah memiliki kemampuan menganalisa. Ya, jadi tadi yang Pak Teguh bilang, harus bisa membeli perusahaan, harus bisa menganalisa laporan keuangan, harus tahu prospek nih, kondisi makro bagaimana. Ya, jadi ada kemampuan menganalisa. Yang kedua, kita akan membutuhkan informasi, karena informasi itu setiap hari berubah. Ya, yang ketiga, kalau kita mau berinvestasi secara langsung, maka kita harus punya akses selain informasi harus punya waktu kan, ya, untuk menganalisa, untuk melihat pergerakan harga, ya, bahkan buat investor-investor yang, tapi sekarang lebih mudah ya karena ada yang online. Ya. Nah, yang keempat, ini kaitannya dengan risiko. Kita jangan membeli hanya 1 atau 2 saham.
ya, karena sangat berbahaya. Jadi kayak istilahnya kan jangan menaruh seluruh telur dalam satu keranjang, ya. Jadi harus dipisah-pisah, ya. Maka dari itu kita akan cukup bingung mengadministrasikan kalau perlu misalnya punya paling tidak 10 saham gitu misalnya ya, beli dari berbagai macam sektor untuk mengurangi risiko. Jadi ada kerepotan-kerepotan. Nah, makanya bagi masyarakat sebetulnya kita punya pilihan nih, mau berinvestasi langsung atau mau berinvestasi melalui reksadana. Nah, Bang Tony ini kayaknya lebih bijak ya, jadi lebih memilih reksadana daripada berinvestasi langsung. Ya, karena tadi perlu banyak persyaratan untuk kita bisa berinvestasi secara langsung. Baik. Nah, sebentar ya. Ini menarik lagi nih. Ada istilah investasi saham langsung dan juga reksadana. Nanti tipis-tipis aja Pak Eko dan juga Pak Teguh kita bahas hal ini karena biar tidak membingungkan gitu bagi sahabat yang baru masuk kategori pemula.